Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita pada pagi hari ini yakni masalah fikih dari kitab Fathul Mu'in Syarhul Quratil Ain. Insyaallah apa yang kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat. Masih berbicara tentang masalah sholat. Sholat ini sangat penting bagi kita. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa yang pertama kali dihisab nanti adalah masalah sholat. Apabila seseorang sholatnya baik dan bagus, insya Allah amalnya yang lain pun baik dan bagus. Kita mohon selalu kepada Allah, Allahumma ja'alna muqimas sholat wa zurriyatina wa min zurriyatina. Kita mohon untuk kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang yang selalu mendirikan sholat, dan juga anak-anak atau keturunan kami, jadikanlah mereka juga keturunan sholat. Sekali lagi bahwa sholat ini sangat menentukan kehidupan kita nanti di akhirat. Yang pertama kali dihisab adalah masalah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tajibul maktubatu ala muslimin mukallafin tahirin. Sesungguhnya wajib opo al-maktubah. Al-maktubah ini adalah sholat yang 5. Ya, sholat yang 5. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Fardu itu fardu ain, gak boleh ditinggalkan sholat. Jangankan orang yang masih sehat, segar, bugar, orang yang sakit aja tetap wajib sholat. Jangankan yang sakit cuma sakit pilek, flu, ya. Orang yang mau meninggal aja yang sakit parah, selama dia otaknya masih jalan, hatinya masih jalan, tetap wajib sholat. Tentunya dengan cara-cara yang diajarkan di dalam agama. Bagaimana tuh orang yang sholat kondisinya seperti itu? Ya, itu sholat. Nah, kalau orang udah nggak bisa sholat, ya, disolatin. Artinya wajib sholat itu tetap terus berjalan sampai akhir hayatnya, tetap. Ya. Jadi yang wajib itu adalah sholat yang 5 ala muslimin mukallafin tahirin, atas orang Islam yang mukallaf, yang suci. Mukallaf ini adalah orang yang memang sudah terkena hukum syariat. Wa yuqtalu in akhrajaha an waqti jam'in in lam yatub. Wa yuqtalu, dan dibunuh jika dia meninggalkan sholat, mengeluarkan sholat, menunda-nunda sholat, an wakti jam'in, dari waktu keseluruhan, in lam yatub, jika dia tidak bertobat. Al-Imam pengarang kitab mengemukakan harus dibunuh, dan dibunuh
Jika mengeluarkan sholat, artinya enggak sholat. Dari waktu keseluruhan jika dia tidak bertobat. Karena apa? Saking sayangnya kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad, jangan sampai enggak sholat akhirnya masuk ke dalam neraka Jahannam, masuk ke dalam siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ini pengarang kitab memulai pembahasannya berkaitan dengan sholat, Jainuddin Al-Malibari. Ya, dibahas yang pertama kali awal yaitu masalah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tajibul maktubatu ay as-salatul khamsu. Sesungguhnya wajib opo al-maktubah. Al-maktubah itu wajib. Apa itu al-maktubah? Ay yakni as-salawatul khamsu, yaitu salat yang 5. Wajib salat yang 5. Tadi tuh salat isya, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, fardu ain wajib. Innama tajibul maktubatu ala kulli muslimin mukallafin. Wajib atas setiap muslim mukallaf. Ai baligin akilin zakarin au ghairihi. Jadi mukallaf di sini diterangkan yaitu seseorang yang sudah sampai baligh, akil baligh. Kita udah paham deh akil baligh. Ya. Sudah mimpi jima bagi orang laki-laki atau sudah sampai umur 15 tahun. Ya. Bagi seorang perempuan sudah haid, menstruasi. Ya. Jadi orang mukallaf itu adalah orang yang sudah baligh, akilin yang berakal, zakarin orang laki-laki, au ghairihi atau selain laki-laki. Jadi semua muslim itu wajib sholat. Yang laki-laki wajib sholat, yang perempuan wajib sholat, yang banci juga wajib sholat. Nggak ada cerita rukhsah. Aneh kan banci nggak wajib sholat, perempuan kagak, laki kagak, maka nggak wajib sholat, kagak bisa. Ya. Kagak bisa, maka dikemukakan ala kulli muslimin, atas sekabehane wong kang muslim, atas semua orang muslim wajib sholat. Yang laki-laki sholat, yang perempuan sholat, yang banci sholat, waria juga sholat. Tahirin yang suci. Jadi sholat itu wajib bagi tiap-tiap muslim yang mukallaf, yang suci. Fala tajibu ala kafirin asliyin. Maka tidak wajib opo sholat. Sholat tidak wajib atas orang-orang kafir asli. Orang kafir asli tidak ada kewajiban untuk melakukan sholat. Orang kafir rek naon sholat, moal dihitung ya karena nggak beriman. Ya, gitu kan ya, kan gitu. Jadi maka tidak wajib sholat atas orang kafir asli, wasobiyin dan anak-anak kecil, wa majnunin dan orang gila, wa mukma alai dan orang pingsan, wa syakranin
bila ta'addin, dan orang yang mabok dengan tanpa main-main, itu enggak wajib sholat. Anak kecil bagaimana? Anak kecil ada perlakuan khusus yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mengemukakan di dalam hadisnya, muru auladakum bis shalah idza balaguha sab'an wadribuhum 'alaiha iza balagu asran wa farriqu bainahum fil madaji'i. Rawahul Ahmad, Abu Daud wa Hakim. Muru auladakum bis shalah, perintahkanlah anak-anak kalian dengan sholat. Idza balaghuha sab'an, apabila dia telah sampai umur 7 tahun, perintahkan sholat. Jika anak kalian sudah sampai umur 7 tahun, wadribuhum, dan pukullah anak tersebut, wadribuhum 'alaiha idza balaghu asran, dan pukullah anak yang sudah sampai 10 tahun apabila dia tidak mau sholat, pukul. Tapi juga pukulnya kire-kire, jangan apa mukul bagian yang memang sangat vital. Saking gedeknya orang tua dipukul anaknya di bagian kepala. Nah loh, kalau semaput gimana? Mending kalau semaput doang. Kalau akhirnya otaknya agak terganggu, jadi yang dipukul itu adalah bagian-bagian yang tertentu yang sekiranya tidak membahayakan. Tahunnya gimana? Ya tahunnya tahun Hijriah, kan beda. Jadi yang dimaksud dengan di sini adalah sab'an wa asron, 7 tahun dan 10 tahun adalah tahun Hijriah. Kita kan ini bersyariat Islam, ya tentunya harus pakai tahun Hijriah, tidak menggunakan tahun Masehi. Hal ini perlu karena perintah dari Kanjeng Nabi ini adalah dalam rangka mengajarkan, mendidik, membina anak-anak kita ini untuk selalu sholat. Kan kalau didiamin mah boro-boro sholat. Makanya Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita, perintahkanlah anak-anak kalian sholat apabila telah mencapai 7 tahun. Kalau enggak mau sholat udah sampai 10 tahun pukul. Jadi kalau kita ada dalam satu peribahasa, kecil kalau memang sudah kebiasaan itu berlangsung dari kecil, insya Allah maka sholat itu menjadi biasa dan ringan untuk anak itu. Kecil teranjak-anjak, dewasa terbawa-bawa, kan gitu kan peribahasa. Kalau sudah biasa sholat dari kecil, insya Allah sampai dewasa juga biasa melakukan sholat. Ini kadang-kadang kita suka keder, anak kita omelin gak melakukan sholat, emaknya marah-marah, merasa enggak enak hati, anaknya diomelin karena gak mau sholat, emaknya marah-marah. Padahal itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Anaknya dipukul umur 10 tahun gak mau sholat, KDRT katanya. Kan repot begitu. Sok mending mana itu anak nggak mau sholat selamanya sampai dewasa nggak biasa sholat, daripada kita diemin
diomelin kagak, dipukul kagak, akhirnya sampai gede tuh anak kagak sholat. Mending mana? Lah orang tua ditanya di akhirat, kenapa anaknya tidak melakukan sholat? Ya kan? Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, ar-rijalu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Laki-laki kita ini nih, kaum bapak adalah pemimpin di dalam rumah tangganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Dimintai pertanggungjawaban terhadap istri kita laki-laki, suami. Kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak-anak kita. Kenapa anak lu kagak sholat, kata Allah. Jadi kalau ada seorang ayah ngomelin anaknya kagak sholat, emaknya nggak usah tersinggung. Kalau ada seorang suami atau seorang ayah memukul anaknya yang nggak mau sholat, emaknya nggak usah tersinggung. Justru itu adalah sang ayah mengajarkan anaknya untuk biasa sholat, sehingga insya Allah dengan sholat dia selamat di akhirat. Ini yang pertama kali dihitung kan sholat dalam hisab. Apabila sholatnya baik, insya Allah amal-amal yang lain pun ikut baik. Ya gitu kan ya. Dan juga perlu kami ingatkan di sini, insya Allah, tolong orang tua yang anaknya dibiasakan sholat di masjid, yang masih kecil harus dijagain. Jangan anaknya sholat di masjid, orang tuanya kagak. Habis tuh anak lari-larian di masjid. Yang lain kasihan. Orang-orang tua yang sholat akhirnya terganggu, kagak khusyuk. Udah lari-larian teriak-teriak lagi. Ini orang-orang tua nih harus inget nih. Kalau anaknya sholat harus didampingin di masjid. Ya? Jangan sampai anaknya sholat sendiri di masjid bercanda sama teman-temannya. Kasihan orang-orang yang pengen sholat khusyuk, orang-orang tua keganggu, dosa ente orang tuanya. Anak kecil makan masih terbebas dari dosa, orang tuanya yang dosa. Karena mengadakan pembiaran terhadap anaknya, mengganggu orang sholat. Perlu aneh omongin. Iya, biar ngerti jadi orang tua. Jangan sampai anaknya dilepasin ketika anaknya sholat ke masjid. Dampingin tuh. Dampingin. Ada nih cucunya Ustadz Seroji, aneh anteng dia tuh anak sholat. Anaknya Kang Iqbal, anteng tuh sholat. Agak kayak yang lain, bisa itu. Dia datang kemarin sendiri, pulang juga sendiri. Anteng sholat, celep baik sholat. Cakep tuh anak tuh. Cucunya Ustadz Seroji, cakep. Aneh demen sama anak yang begitu. Ya, coba aja terlihatin Bang. Wa farriqu bainahum fil madaji'i. Ini kembali perintah Kanjeng Nabi kepada anak-anak kita. Wa farriqu bainahum fil madaji'i, dan pisahkanlah di antara mereka ketika tidur di dalam tempat tidurnya. Pisahin tuh anak muda umur 10 tahun. Ini juga pelajaran buat kita juga sering begitu. Habis gimana, rumahnya sempit, rumahnya kecil, boro-boro mau bikin kamar. Akhirnya tuh anak umpel-umpelan. Nah, kalau ajaran Nabi, wa farriqu bainahum fil madaji'i, dan pisahkanlah di antara mereka dalam tempat tidur. Ketika tidur harus dipisah. Bikinin kamar sendiri. Apalagi khawatir anaknya perempuan sama laki-laki. Anaknya perempuan sama laki-laki jadi sekamar.
gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Dan maka tidak ada kewajiban sholat atas orang-orang kafir asli, anak-anak kecil, orang gila, orang pingsan, dan orang mabuk dengan tanpa main-main. Orang mabuk tanpa main-main nggak wajib sholat. Ya memang benar-benar mabuk. Mabuk gitu, kadang sakit mabuk gitu. Kan ada nih orang dalam perjalanan orangnya mabokan. Emang dia benar mabok, nah itu nggak apa-apa. Maboknya udah kelewatan, memang benar-benar mabok. Nah kalau orang mabok karena minuman keras, tadinya kagak mabok jadi mabok, nah itu tetap wajib sholat. Itu namanya dia mabok dengan main-main. Orang kayak begitu tetap wajib sholat, udah mabok. Teriak-teriak, resek lagi di kampung. Kebugin aja. Ya enggak juga kali. Enggak juga. Nah kalau orang mabok model begitu karena minuman keras yang tadinya kagak mabok jadi minum minuman keras cuma satu seloki, katakan begitu, satu sepantat gelas, mabok, tetap wajib sholat. Minumnya segelas, maboknya seember. Sengaja begitu. Alhamdulillah sekarang sih kita udah nggak ada tuh begitu ya. Udah nggak ada. Ya. Jadi kalau orang model begitu mabuk dengan main-main, maka dia tetap wajib sholat. Yang demikian itu orang-orang kafir tidak ada kewajiban baginya sholat, anak-anak kecil, orang gila, orang pingsan, orang mabuk dengan tanpa main-main tidak ada kewajiban sholat atas mereka li'adama taklifihim karena ketiadaan beban daripada mereka. Wala ala haidin wa nufasa'a, dan juga tidak wajib sholat atas perempuan yang haid, atas perempuan yang nifas, yaitu darah yang keluar berbarengan dengan melahirkan, ya, nifas. Dan tidak ada kewajiban sholat atas perempuan-perempuan yang haid dan yang nifas li adami sihatiha minhuma, karena ketiadaan sah daripada sholat daripada keduanya. Nggak sah tuh kalau orang yang perempuan haid dan perempuan nifas sholat tuh sah, sholatnya nggak sah. Ya, li adami sihatiha minhuma, karena ketiadaan sah daripada sholat dari keduanya. Nggak sah perempuan yang haid dan perempuan nifas melakukan sholat. Wala qada'a alaihim, dan tiada qada atas keduanya, alaihima. Wala qada'a alaihima, dan tidak ada qada atas perempuan yang haid dan perempuan yang nifas dalam rangka meninggalkan salat. Enggak ada qada. Tiada qada. Bal tajibu ala murtadin wa muta'adin bisukrin, akan tetapi wajib sholat atas orang yang murtad, atas orang yang murtad. Jadi dia tadinya Islam nih kalau menurut Imam Syafi'i tadinya dia Islam, gajak gujuk kafir, katakan masuk Kristen begitu. Kagak nyaman di agama Kristen, dia masuk lagi Islam. Nah, selama waktu yang ditinggalkan dia tidak sholat ketika dia Kristen, harus diqadha, harus dibayar. Makanya dikemukakan adalah bal tajibu ala murtadin, akan tetapi tetap wajib sholat ingatase wong kang murtad. Jadi orang murtad juga tetap wajib sholat. Wa muta'addin bisukrin, dan atas orang
yang main-main atau melampaui batas di dalam dengan mabuk. Jadi orang yang mabuk main-main melampaui batas yang tadi kita ceritain. Tadinya kagak mabuk, mabuk gara-gara minum anggur. Sengaja minum anggur, mabuk, tetap wajib sholat. Ya. Minumnya 1 gelas, mabuknya seember. Jadi bagi orang yang mabuk seperti itu, mabuk main-main, asbab dia minuman keras, maka orang tersebut tetap wajib sholat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti hari besok kita akan lanjutkan wa yuktalu in akhrajaha an waqti jam'in in lam yatub. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada pagi hari ini dan menjadi pengingat kita untuk selalu mendirikan salat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.